Bagaimana konsep inklusif dan kesetaraan diaplikasikan dalam konteks bahasa? Ya, saya akan menjawab. Konsep inklusif dan kesetaraan dalam konteks bahasa mengacu pada upaya untuk menggunakan bahasa yang memperhatikan dan menghormati keberagaman, serta memastikan bahwa semua individu dipersatukan secara adil dan setara. Hal ini mencakup penggunaan kata-kata yang menghindari stereotip, diskriminasi, atau pengucapan yang merendahkan serta memperhatikan preferensi dan identitas gender. Soal yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang mendasari pentingnya menghargai keberagaman bahasa dalam konteks globalisasi saat ini? Saya akan menjawab, nilai-nilai yang mendasari pentingnya menghargai keragaman bahasa dalam konteks globalisasi saat ini mencakup penghargaan terhadap warisan budaya, pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif dunia yang beragama, promosi perdamaian, dan pemahaman lintas budaya. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan apa saja unsur-unsur stratifikasi sosial. Saya akan menjawab, unsur-unsur stratifikasi sosial yaitu yang pertama kelas. Kelas adalah ranking sosial dalam masyarakat yang diukur berdasarkan faktor-faktor dan nilai-nilai ekonomi secara khusus. Yang kedua, status adalah ranking sosial yang didasarkan pada prestise seperti gengsi, martabat, dan wibawa di dalam kehidupan bermasyarakat. Status ini pada umumnya didasarkan pada 3 kategori seperti ideologi, pekerjaan, dan keturunan. Soal yang keempat, sebutkan 4 kelas kategori dari Marx. Jawabannya, 1. Kelompok kapitalis, yang kedua kelas burgois, yang ketiga kelas proletariat, yang keempat lumpenproletariat. Sumber bukunya Multikultural halaman 130. Nomor 5, mengapa pentingnya membangun sikap anti-diskriminasi etis? Baik, saya akan menjawab. Karena untuk pemerataan hak memastikan setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya tanpa terpengaruh oleh sikap diskriminasi. Yang pertama, pemeliharaan kedamaian, sikap sosial anti-diskriminasi etis, membantu mencegah konflik-konflik dan ketegangan antara kelompok yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengurangi diskriminasi. Masyarakat dapat berkembang lebih baik karena setiap individu dapat berkontribusi sepenuhnya tanpa adanya hambatan berdasarkan stereotip atau prasangka. Sumber bukunya buku Pendidikan Multikultural halaman 68. Soal yang keenam, apa definisi moderasi beragama? Baik, saya akan menjawab. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu tidak adil, tidak ekstrim dalam beragama. Sumbernya buku Moderasi Beragama oleh Lukman Hakim Saifuddin halaman 17. Soal yang ketujuh, mengapa pendidikan karakter penting dalam pembentukan individu? Saya akan menjawab, karena memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan pribadi, sosial, dan moral seseorang. Pendidikan karakter juga membantu individu untuk mengembangkan dan memahami nilai-nilai yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan sensitif gender dan mengapa hal itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan menjawab, sensitif gender memiliki kepekaan pemahaman. Soal yang ke-8, apa maksud dengan sensitif gender dan mengapa hal itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya akan menjawab. Sensitif gender berarti memiliki kepekaan pemahaman terhadap isu-isu yang terkait dengan gender seperti kesetaraan, stereotip, dan diskriminasi. Nomor 9, apa saja metode atau strategi yang efektif dalam mengajarkan pendidikan berkarakter? Baik, saya akan menjawab.
Yang pertama, model peran. Salah satu yang efektif dalam mengajarkan pendidikan berkarakter adalah dengan memberikan contoh secara langsung melalui model peran orang tua dan tokoh-tokoh inspiratif. Soal yang ke-10, apa saja langkah-langkah yang praktis yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap sensitif gender dan interaksi sosial? Baik, saya akan menjawab. Menghindari penggunaan bahasa yang biasa stereotip. Yang kedua, mendengarkan dan menghargai perspektif dan pengalaman orang lain yang terkait dengan isu. Terima kasih.